Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.3.A.8 koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sebelum saya memaparkan tugas 3.3.A.8 koneksi antar materi modul 3.3, di sini saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042B. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPG dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Di sini saya mengambil kata mutiara yang ada di Learning Management System atau LMS, yaitu kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Steve Jobs. Kemudian tujuan pembelajaran khusus dari tugas 3.3.A.8 koneksi antar materi modul 3.3 ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Sesuai petunjuk yang ada di LMS untuk koneksi antar materi, yaitu yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang saya peroleh dari modul 3.3 ini, yaitu membuat gagasan dan pembuatan serta pengelolaan program yang berdampak positif pada murid berdasarkan pemetaan aset, lalu mempertimbangkan manajemen resiko, mempertimbangkan beberapa hal agar keputusan menjadi efektif dalam penyusunan suatu program sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam merencanakan program sekolah yang berdampak positif pada murid dengan menggunakan tahapan BAGJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk selanjutnya, emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar di modul 3.3 ini, yaitu saya merasa senang dan tertantang untuk membuat aksi nyata, membuat program sekolah yang berdampak positif pada murid dengan melibatkan aset yang ada di sekolah, sangatlah banyak tetapi belum banyak dicoba untuk melibatkan murid secara langsung dalam membuat suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership dalam program sekolah yang sudah ada. Kemudian, yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya di dalam proses belajar adalah yaitu dengan melibatkan murid membuat secara langsung dalam membuat suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership dalam program sekolah yang sudah ada. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar yaitu konsisten memberikan motivasi agar ekosistem sekolah terlibat dalam program sekolah. Kemudian, implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya adalah semakin terlatih untuk terus berkolaborasi dengan rekan guru maupun murid sebagai mitra. Kemudian yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, yaitu di sini saya membuat pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana murid dapat terlibat untuk membuat suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership dalam program sekolah. Yang kedua, program sekolah apa yang dapat meningkatkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, bagaimana caranya agar semua murid serta ekosistem sekolah terlibat aktif dalam program sekolah yang berdampak positif pada murid. Dan yang keempat, siapa saja yang dapat diajak
diajak berkolaborasi dengan strategi MELR, yaitu Monitoring, Evaluation, Learning, dan Reporting. Pertanyaan kritis saya ini mengacu pada materi, yaitu sangat penting menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif, mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri, berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama adalah menggerakkan seluruh ekosistem sekolah agar terlibat aktif dalam program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian yang kedua adalah program sekolah ini harus berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, perlunya dukungan pihak luar sekolah yang dapat mendukung program ini. Kemudian dari tantangan yang saya hadapi di sini saya merumuskan alternatif solusi, yaitu yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan wakil kepala sekolah dalam merencanakan program sekolah yang berdampak positif pada murid agar mendapat masukan, saran, dan monitoring serta evaluasi program. Kemudian yang kedua adalah membuat keyakinan kelas bersama para murid dan rekan guru agar program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah menjalin relasi dengan pihak luar yang dapat mendukung program ini. Untuk selanjutnya yaitu rencana implementasi. Yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan Sek atau wakil kepala sekolah untuk melihat akses sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam program sekolah yang berdampak positif pada murid. Kemudian yang kedua, saya melakukan diskusi dengan rekan guru dan murid sebagai mitra agar mendapatkan ide daftar kegiatan program yang saya rencanakan, yaitu program Geli Bocah, yaitu gerakan literasi pojok baca sekolah yang akan dilakukan sesuai harapan murid. Dan yang ketiga adalah action, yaitu membagi tugas dan peran bersama rekan guru dan murid untuk melakukan program gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Kemudian yang ketiga yaitu membuat keterhubungan antara modul 3.3 ini dengan modul-modul yang lain yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama adalah keterkaitan modul 3.3 ini dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu program sekolah yang berdampak positif pada murid sangat mendukung murid agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya sebagai masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan zaman, karena di modul 3.3 ini mengajak murid untuk terlibat dan berorientasi pada pengembangan potensi, pengembangan keterampilan, dan kepemimpinan murid. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak harus dapat menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keprofesian serta komunitas lain untuk menunjang kesuksesan program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak sangatlah berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Seyogianya pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelola program yang berdampak pada murid seyogianya dapat memenuhi kebutuhan murid yang berdiferensiasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pemetaan kebutuhan murid seperti kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Dalam merencanakan program yang berdampak pada murid perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya.
Hal ini mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid agar dalam melaksanakan program sekolah, murid dapat merasa tenang, fokus, dan berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan kritis dari murid sangat diharapkan agar terwujudnya merdeka belajar. Untuk selanjutnya, keterkaitan dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya menjabarkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi. Yang kedua, agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien. Terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut telah harus memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan yang ketiga, hal ini untuk menghindari adanya dilema etika atau bujukan moral dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak positif. Kemudian keterkaitan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan dan pengaktifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan memperhatikan kaitan seluruh materi modul 3.3 dengan modul lain sebelumnya, maka sangatlah besar peran guru penggerak untuk mengembangkan diri secara sadar dan kemampuan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak pada murid. Agar sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif serta berpihak pada murid tercermin dalam aksi nyata menuju terwujudnya merdeka belajar dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, penerapan di masa yang akan datang. Setelah melihat keterkaitan antara modul 3.3 ini dengan modul-modul lainnya, maka perspektif saya tentang program yang berdampak pada murid dan bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan-kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program atau kegiatan-kegiatan sekolah tersebut dapat berdampak positif pada murid, yaitu yang pertama, program atau kegiatan sekolah yang direncanakan dengan menggunakan kesepakatan bersama dengan murid dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan murid, karena program ini dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Kemudian yang kedua, program atau kegiatan sekolah seyogyanya dilaksanakan secara kolaboratif, baik antar murid dengan murid maupun antar murid dengan guru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan murid dan komunitasnya, yaitu sekolah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya kepemimpinan murid. Setelah selesai pelaksanaan program tersebut, perlu dilakukan refleksi agar terjadi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pelaksanaan atau untuk perbaikan pada pelaksanaan program yang akan datang. Berikut adalah dokumentasi program atau kegiatan yang berdampak pada murid yang berhasil saya abadikan dalam bentuk foto. Demikian tadi pemaparan tugas 3.3.A.8 koneksi antar materi modul 3.3. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi
kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat.